Belakangan ramai figur publik Raffi Ahmad membantah tudingan National Corruption Watch yang menyebut dirinya diduga terindikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terkait TPPU, setahun yang lalu Kementerian Polhukam membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengusut kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Satgas ini bertugas sejak Mei hingga Desember 2023. Sebenarnya bagaimana pencucian uang itu bekerja? Menurut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang yaitu: pertama, smurfing, yaitu upaya memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari pelaporan. Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. Ketiga, pembelian aset atau barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan aset atau barang mewah atas nama pelaku termasuk pengalihan aset atas nama orang lain agar tidak terdeteksi oleh sistem keuangan. Selanjutnya, pertukaran barang atau barter, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Lalu penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana. Terakhir, mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana asalnya. Money laundering atau pencucian uang merupakan perbuatan untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan melalui transaksi keuangan, supaya uang tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan legal. Perbuatan ini tergolong sebagai tindak kriminal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur hukuman bagi pelaku pencucian uang. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.